Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus Sa'adah Zummala'il A'izzah Kubailal Bidayah. Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Amal yang dirahmati Allah, pagi ini masih akan saya lanjutkan kisah tentang Perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan sampai pada H-1 sebelum terjadinya Perang Badar yang terjadi di tanggal 17 Ramadan hari Jumat pagi hari sekitar jam 10 pagi. H-1-nya berarti hari Kemisnya. Saya mulai di suatu sore hari menjelang berbuka. Di hadapan para sahabat, Rasul berdoa sembari mengangkat kedua tangannya. Doanya sangat viral Bapak Ibu. Dan kalau kita mengamalkan doa ini mungkin sepertinya tidak etis. Karena doanya mengandung ancaman. Seolah-olah Nabi mengancam kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kami." Sekali ini Nabi berdoa, biasanya tidak. Sekali ini berdoa, "Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kami. Kalau umat Islam kalah hari ini, pasti tidak akan ada yang menyembahmu ya Allah." Ini ancamannya di sini. Nabi mengancam, seolah-olah mengancam ya. Dan Allah kabulkan ya. Dan doa ini yang sekarang Bapak Ibu kita mengamalkannya, walaupun bukan doanya tapi tradisinya ya, kita mengamalkan. Mudah-mudahan tidak cuma tradisi, ajaran yang namanya takjilan. Ini kalau saya tidak sampaikan kisah Perang Badar, kita tidak tahu sejarah takjilan. Jadi menjelang berbuka, Rasul bersama-sama para sahabat berdoa, mengangkat tangan ya. Benar-benar sungguh-sungguh doanya agar diberikan kemenangan. Namanya takjilan. Setelah maghrib berbuka, sholat berjamaah ya. Jadi kalau kita tahu sejarah, mestinya paling tidak mendekatilah bagaimana cara kita takjilan seperti Rasulullah. Tidak seperti pada orang-orang yang di pinggir jalan, di resto-resto, masih setengah jam sudah siap dengan berbagai makanan, kemudian ngobrol dengan teman-temannya, malah ngerasani hibah, padahal sedang berbuka. Kadang mainan HP saja masih mending itu. Malah ada muncul istilah ngabuburit, istilah dari mana itu? Ya bukan istilah Islam itu ya. Islam ya takjilan itu. Ini sejarah takjilan di situ. Nah, setelah Isya datang waktunya berjamaah, kemudian selesai, ada satu yang terlepas dari pantauan sejarah. Di wajahnya tidak banyak ya. Saya hanya temukan salah satu. Ada seorang sahabat Nabi yang sangat prihatin dengan Nabi. Tidak ikut berperang, tapi ternyata mengamati dari jauh. Karena mungkin menyadari beliau tidak bisa berperang, tidak punya keberanian, tetapi sangat simpatik dan prihatin dengan dakwah Rasul yang selalu berjuang siang hari, malam hari. Nabi dakwah di mana-mana, tidak disambut, malah disambit, dilempari batu sampai dikucuri kotoran onta. Nah, sahabat ini sangat prihatin. Dan ini hidup di zaman Nabi, namanya Syahnariyah. Di malam itu dengan keprihatinannya, Syahnariyah ini melantunkan satu doa, melantunkan satu sholawat
yang sampai hari ini solawatnya sangat viral. Kita mungkin sudah tahu semua nama solawatnya. Namanya dari nama Syekh Nariyah sendiri, namanya solawat Nariyah. Saya kira sudah banyak hafal ini ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illati tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tudabihil hawaiju wa tunalu bihi rahaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumillah. Bapak Ibu, sholawat nariyah ini termasuk sholawat ghairu maksurat. Yang maksurat itu memang karya Nabi sendiri. Sekarang sudah ada bukunya. Kalau kita baca cepat membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Dan itu Nabi selalu mengamalkan pagi dan sore. Nah ini sholawat ghairu maksurat, karena bukan karya Nabi, karya sahabat bernama Syekh Nariyah mendoakan Nabi, sangat simpatiknya. Dan malam itu Allah memberikan karomah dan barokahnya. Apa? Hujan. Allah turunkan hujan yang berbeda antara kubu pasukan muslim dengan kubu pasukan orang kafir. Hujan yang turun di kubu pasukan muslim, hujannya rintik-rintik, enak, segar, marai ngantuk. Maka semua pasukan muslim sejumlah 314 plus Nabi itu tertidur pulas. Jadi nyaman sekali. Sehingga besok paginya segar bugar, perang semangat. Beda dengan di kubu orang-orang kafir, hujannya keras, badai, angin, tenda-tenda pada berantakan, logistik pada berjatuhan, tanah banjir, pasir itu bisa banjir itu. Kalau jalan itu sulit sekali. Itu kondisi di kubu orang-orang kafir. Jadi zaman dulu hujan satu langit beda hujan udah biasa ya. Kemarin di Taman Siswa itu jalan di Paro itu. Di Paro. Yang sebelah timur tidak hujan, yang barat hujan. Di Paro, bukan di Tugel. Kalau Tugel udah biasa, selatan hujan, utara tidak udah biasa. Ini di Paro ini. Jadi kasus hujan beda dalam satu langit sudah dari dulu sudah ada. Termasuk di ketika perang Badar ini. Sehingga orang-orang kafir besok paginya lemes, ngantuk karena tidak tidur. Memang Allah buat seperti itu. Buat di kubu orang kafir timbul rasa khawatir, cemas, was-was. Sedangkan di kubu pasukan muslim Allah buat menjadi semangat karena semalam bisa tiduran. Apalagi Rasulullah ketika tidur bermimpi, yang mimpinya Allah berjanji akan memberikan kemenangan, sehingga menjadi lebih semangat. Tapi Rasul tetap berdoa. Nah tibalah pagi hari menjelang perang Badar. Tradisi orang Arab ketika itu mengadakan mubarozah, perang tanding untuk menunjukkan kekuatannya masing-masing. Dari pasukan kafir tampil seorang jagoan bernama Aswad bin Abi Aswad. Namanya mudah dihafal ini. Aswad bin Abi Aswad. Hitam, orangnya hitam. Tampil. Dari kalangan muslim, Nabi memilih Hamzah. Aswad bin Abi Aswad sebelum tadi bersumpah, aku tidak akan kembali ke pasukanku sebelum meminum sumur yang ada di belakang di kubu pertahanan Muhammad. Itu sumpahnya. Terjadilah perang tanding
antara jagoan kafir dengan jagoan muslim. Cukup lama perang tanding ini terjadi, saling memukul, saling pemedang, jungkir balik, berguling-guling, sampai akhirnya ada satu kesempatan Hamzah mampu menebas kakinya Aswad bin Abi Aswad. Aswad terjatuh, kakinya putus, berdarah, tapi masih bisa merangkak mendekati sumur. Sesuai dengan janjinya harus meminum air sumur sebelum kembali perkemahan. Tapi sebelum sampai ke sumur, Allah sudah mengambil arwahnya, ruhnya. Dan Aswad menjadi orang yang pertama dijamin masuk neraka di perang Badar. Orang yang pertama masuk neraka. Mubarosah kedua, tradisi Arab menampilkan 3 jagoan. Jadi tidak langsung perang, satu dulu selesai, menampilkan 3. Dari kalangan kafir menampilkan 3 jagoannya. Yang pertama Utbah, bukan Uqbah ya, beda. Utbah bin Rabi'ah, ini panglima perangnya. Utbah bin Rabi'ah. Yang kedua anaknya Utbah, namanya Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Jadi bapak sama anak ikut perang tanding. Bahkan adiknya Utbah, ya, Suwaibah namanya. Jadi kakaknya namanya Utbah bin Rabi'ah, adiknya Suwaibah. Anaknya Utbah namanya Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah, 3 orang. Dari kalangan muslim, Nabi menampilkan 2 anak muda, kakak beradik, yang kakaknya usia 16 tahun, adiknya 15 tahun. Ini kan anak SMA ini. Anak SMA kelas 1 dengan SMP kelas 3 ini, kakak beradik. Mu'ad bin Afro dan Affan bin Afro. Tetapi ketika anak 2 ini tampil, karena tidak memakai baju perang, tidak memakai topeng, ketiga jagoan kafir ini tahu betul, ya Muhammad itu bukan orang Mekah, itu orang Madinah. Saya tidak ada masalah dengan orang Madinah. Masalah kita adalah orang Mekah. Kita selesaikan sesama orang Mekah. Jadi orang Madinah sama pasukan kafir nanti dulu. Ini urusan dengan orang Mekah. Dan pilihlah jagoan yang sepadan denganku, jangan anak kecil. Jadi Nabi sengaja memicu manas-manasi biar emosi itu ya. Dan mereka terpancing dengan emosinya, muncul kesombongannya. Bukan anak kecil, carikan yang nasabnya baik, keturunannya baik, yang sepadan denganku. Akan Nabi menarik kembali 2 kakak beradik tadi dan digantikan dengan yang pertama Ubaidah. Ubaidah merawan Utbah bin Rabi'ah. Ubaidah lebih muda, tapi belum punya pengalaman perang. Tanding belum pernah, tapi lebih muda, lebih kuat. Sementara Utbah bin Rabi'ah lebih senior, punya pengalaman perang, walaupun sudah tua. Jadi Utbah bin Rabi'ah melawan Ubaidillah. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga tampil melawan anaknya Utbah, Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Dan yang ketiga Hamzah, tampil lagi Hamzah melawan Suwaibah. Maka bertiga terjadilah mubarosah, perang tanding. Ali bin Abi Thalib jagoan, punya keterampilan, maka dengan cepat mengalahkan Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. 1 selesai. Yang kedua Hamzah melawan Suwaibah juga dengan cepat, karena Hamzah tadi baru saja mengalahkan Abi Aswad bin Abi Aswad, yang punya pengalaman. Apalagi jagoan juga, punya hobi berburu, dan kalau berburu tidak tahu-tahu berburunya singa, beruang, nggak ada masalah. Nah masalah terjadi pada Ubaidillah, karena belum punya pengalaman, memang kuat. Ini agak lama pertarungan antara Ubaidillah dengan Utbah. Dan sampai pada satu kesempatan keduanya saling memukul, saling menangkis, berguling-guling, keduanya mental, terjatuh semua. Masih hidup keduanya, cuma terjatuh semua mental. Dan ternyata Ubaidillah karena terkena pukulan yang sangat keras, walaupun pakai perisai, akhirnya meninggal. Dan menjadi orang yang pertama gugur di medan jihad
dijamin masuk surga. Kata Nabi di perang Badar, Ubaidillah. Nah di kubu kafir yang terjatuh juga oleh Hamzah dibunuh, langsung diselesaikan urusannya. Nah mubarozah selesai sampai di situ. Masih ada waktu, saling sebentar. Begitu 2 kali mubasyarah pasukan kafir kalah, maka mulailah serangan total. Dan ini tradisi orang Arab, tidak perang langsung maju semua. Salah satu menyerang, salah satu bertahan. Dan Nabi memilih bertahan dulu. Ketika orang-orang kafir mulai menyerang, membabi buta, Nabi memberikan komando yang aneh. Orang-orang kafir juga heran, komando apa ini? Ternyata Nabi memerintahkan kepada semua pasukan Nabi, semuanya duduk, tidak ada yang berdiri. Jadi orang kafir pun heran, ada apa ini? Ternyata ahli sejarah mengatakan posisi duduk lebih bagus daripada berdiri. Kalau menggunakan perisai saat berdiri, mungkin yang tertutupi hanya kepala, kaki tidak, kaki bisa dipatahkan dengan pedang. Kalau yang ditutup kaki, kepalanya bisa kena. Tapi dengan posisi duduk, perisai bisa menutupi semuanya. Dan dengan posisi duduk akan mengurangi rasa takutnya, meningkatkan keberaniannya. Itu komando Nabi. Sehingga dari ratusan panah yang dilepaskan oleh pasukan kafir, korbannya hanya satu, tidak banyak. Ternyata resepnya manjur. Nah setelah itu gantian, Nabi yang menyerang, orang kafir bertahan. Komandonya juga berubah lagi. Nabi membagi menjadi 3 pasukan. Ada sayap kanan, ada sayap kiri, kemudian tengah. Ya. Kalau sepak bola ya sayap kiri, sayap kanan, back gitu ya. Ini mau cerita yang mana dulu ini? Kejadiannya bersama-sama, nggak urut. Ada sayap kanan, ada sayap kiri, ada yang tengah. Ya. Salah satu dulu. Kira-kira mau yang mana dulu? Yang kanan dulu apa sayap kiri? Kanan dulu boleh. Sayap kanan dipimpin oleh Zubair bin Awam. Zubair bin Awam sebenarnya ada masalah dengan Nabi, tapi tidak membuat jadi masalah karena dia orang beriman ya. Ibaratnya Zubair bin Awam itu muridnya Nabi, Nabi gurunya. Sebenarnya punya masalah ketika Nabi melamar Aisyah. Ternyata Zubair bin Awam sudah melamar duluan. Jadi ada 3 laki-laki yang melamar Aisyah sebelum Nabi melamar. Yang 2 orang kafir, yang muslim, Zubair bin Awam. Zubair tahu diri, kalau gurunya melamar, dia mundur sebagai santrinya, sebagai muridnya tahu adab. Ini murid yang baik. Sekarang kan nggak ada. Maju dua-duanya, pantang mundur, walaupun gurunya sikat saja. Yang terjadi kan seperti itu. Dan siswa sekarang beda dengan siswa dulu ya. Saya kalau ketemu murid sekarang, papasan, itu yang minggir malah gurunya, siswanya nggak mau minggir itu. Dulu waktu saya jadi siswa, lihat gurunya tak bawakan tasnya, saya bawakan sepedanya, sekarang nggak ada. Dulu murid lihat papan tulis kotor, gurunya cuma melirik langsung dihapus. Sekarang tidak, harus menyuruh, yang pegat siapa? Tolong dihapus, bukan saya, sampai seperti itu. Jadi nggak ada barokahnya itu. Dulu waktu saya sekolah sering dipukul oleh guru, saya diam saja, malah saya takut. Begitu wibawanya guru saya pulang lapor orang tua, malah diajar orang tua, kamu yang salah. Tapi coba sekarang, orang tua yang dikriminalkan, dipenjara dan macam-macam. Nggak ada barokahnya murid-murid sekarang seperti itu. Dulu banyak barokahnya, guru menyuruh, mungkin yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran, tapi barokahnya banyak. Sekarang nampaknya perlu perbaikan itu. Nah, persoalan Zubair bin Awam tidak menjadikannya di perang Badar. Fokus, yakin. Maka dengan mudah Zubair memenangkan di sayap kanan. Apalagi Zubair punya keterampilan, diantaranya pandai memainkan pedang. Pedang kecil namanya Trisula. Di kanan kirinya ada dua-duanya dan selalu memakai ikat merah. Jadi musuh itu hafal. Kalau ada ikat merah itulah Zubair. Dan selalu berada di terdepan. Begitu Nabi mengatakan takbir Allahu Akbar, langsung maju dan dengan 2 pedangnya seperti orang renang begini sampai menembus pasukan belakang dan kembali lagi. Maka korban berjatuhan di tangan Zubair bin Awam. Ini yang terjadi di sayap kanan.
Cukup atau masih lanjut? Baik, sekarang yang sayap kiri dipimpin oleh Al-Miqdad. Al-Miqdad itu memang punya kekuatan. Kekuatannya seperti 1000 onta. Tetapi di sayap kiri ada masalah, yaitu Abdukab dari kalangan kafir. Abdukab ini badannya tinggi, kudanya juga tinggi, semuanya tertutup dengan besi. Semua tertutup dengan besi. Pedangnya pun panjang. Pegangan pedangnya saja sepanjang pedangnya. Dan ini berusaha akan menembus sayap kiri hingga ke perkemahan Nabi. Setiap sahabat yang menghadang kena tebas, dari jauh udah kena tebas, sehingga merepotkan. Sahabat lapor, ya Rasulullah, ada masalah di sayap kiri. Masalah apa? Abdukab ya Rasul. Nah, serahkan Zubair bin Awam. Zubair yang sudah memenangkan di sayap kanan pindah ke sayap kiri. Ini pun dengan keterampilannya. Zubair punya keterampilan selain memainkan pedang, juga berkuda sambil memanah. Karena setiap hari udah latihan. Setiap sore selepas sholat asar, Zubair selalu berlatih mandiri, naik kuda sambil memanah, sambil main tombak. Dan naik kudanya tidak duduk, berdiri. Jadi kalau kita lihat orang berkuda duduk, itu Zubair berdiri. Jadi kalau saya bayangkan ya begini, sambil main panah, main tombak di atas kuda sambil berdiri. Itu keterampilannya. Begitu mendapat perintah dari Rasul, Zubair mulai mengelilingi Abdukab berkali-kali, muter-muter. Apa yang dikatakan Zubair? Ya Rasulullah, aku tidak melihat celah sedikit pun yang ada pada Abdukab. Semuanya tertutup rapat dengan besi. Kudanya lengkap dengan pakaian besi, orangnya juga. Tinggal satu celah ya Rasul, ada lubang di antara kedua matanya di sini. Itu hanya tertutup oleh kalep, kulit binatang. Maka begitu aku melihat celah itu ya Rasul, aku lemparkan tombak dan langsung menembus sampai ke belakang kepala. Mati sudah Abu Abdukab. Itu yang dilakukan Zubair ya. Satu lagi, nanti yang tengah back besok nih, yang kiri saya lanjutkan dulu. Ada satu peristiwa korban juga dari kalangan Muslim tapi tidak meninggal. Namanya Abu Qatadah. Ini terkena panah nyasar. Panah nyasar mengenai matanya sampai terlepas bola matanya. Tapi masih menggantung, bergelantungan karena masih ditahan oleh beberapa sayatan kulit. Nah, maka otomatis dia tidak bisa berperang. Duduk di pinggiran sambil memegang matanya. Sebagian sahabat memotivasi, ya Qatadah, pulang sajalah, nggak usah berperang, percuma kamu di sini. Sahabat lagi, Abu Qatadah, lanjutkan perangnya. Bukankah engkau ingin mati syahid? Teruskan perangnya, lepaskan matamu. Kata Abu Qatadah, tidak. Bawa saja aku ke tenda Rasulullah. Rasul berada di tenda, dibawa ke tenda Rasulullah. Dari jauh Rasul sudah tersenyum. Dan itu kebiasaan Rasul seperti itu. Sahabat sedang ada masalah, Rasul tersenyum, seolah-olah tahu jawabannya. Maka begitu sampai di kamar Rasulullah, Nabi mengatakan, ya Qatadah, aku bisa saja mengembalikan matamu kembali sempurna. Tapi kalau kamu sabar dengan kondisi matamu yang seperti itu, aku jamin masuk surga. Kalau sembuh kembali, tidak ada jaminan. Pilih yang mana? Sebelum perang, Abu Qatadah sudah melamar seorang gadis. Rencananya habis perang menikah. Apa permintaan Abu Qatadah? Ya Rasulullah, sembuhkan saja mataku dan doakan agar aku masuk surga. Inilah yang membuat Nabi senyum. Pintar Qatadah, suruh milih malah minta dua-duanya. Maka Nabi dengan mukjizatnya Allah berikan kepada Muhammad Rasul yang satu ini dengan ludahnya. Gosok bismillahirrahmanirrahim, kembalikan matanya. Sampai Qatadah mengatakan, aku tidak bisa membedakan mataku tadi mana yang terlepas, mana yang tidak, sama-sama jernihnya. Sahabat yang menyaksikan juga tidak bisa membedakan mana tadi mata yang rusak, semuanya kembali bahkan lebih jernih lagi. Mukjizat dengan ludahnya. Ludah siapa Bapak Ibu?
ludahnya Nabi. Bagaimana dengan ludah kita? Jangan coba-coba. Ada Nabi yang meniru, namanya Musailamah, gelarnya Al-Kadzab. Musailamah si tukang bohong. Mendengar berita di Hejaz ada seorang nabi mampu menyembuhkan mata dengan ludahnya, ikut-ikutan. Apalagi punya umat juga itu nabi palsu. Ya Musailamah, cobalah seperti nabi yang di Hejaz, dengan ludahmu sembuhkan mata orang-orang yang sakit. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Malah tambah buta. Sebentar lagi, Nabi punya kebiasaan di Mekah, kalau ada anak-anak lahir, Nabi yang mengusap kepala dan rambutnya dengan menggunakan ludahnya Nabi. Bismillah, dengan sekejap bayi yang lahir itu rambutnya langsung lebat. Itu Nabi. Musailamah juga ikut-ikutan. Setiap bayi lahir, termasuk yang sudah ada rambutnya, dengan ludahnya diusap-usapkan. Apa yang terjadi? Malah tambah rontok sampai 7 turunan. Ludahnya beda. Nah, maka itulah mukjizat hanya Allah berikan kepada Nabi. Kita jangan ikut-ikutan, nanti malah jadi masalah. Jangankan mengusap dengan ludah kita, meludah saja sembarangan akan jadi masalah. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Kisah perang Badar sudah serangan total, tapi baru di sayap kanan dan sayap kiri. Yang tengah insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.